Jadi memang para pendukung Anies Baswedan dan pendukung Ganjar ini sepertinya semakin stres saja dengan kemenangan Pak Prabowo. Sampai-sampai ada satu pernyataan dari Marwan Batubara pada saat orasi yang mengatakan bahwa sampai hari ini tidak ada penggunaan Pilpres. Artinya dia menganggap bahwa sebelum ada pengakuan, sebelum ada proses hak angket berjalan katanya untuk menyelidiki proses Pilpres, dalam hal ini yang dianggap curang, maka tidak boleh ada penetapan dari KPU. Apalagi sampai hari ini memang belum dinyatakan menang berdasarkan ketetapan KPU. Ini baru sebatas real count, baru sebatas quick count. Seperti itu gambaran yang disampaikan oleh Marwan Batubara. Seperti itu gambaran yang disampaikan oleh Marwan Batubara saking stresnya melihat situasi yang ada, ambisi yang berlebihan, tetapi capresnya kalah telak dari Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Kita berkumpul di sini antara lain ingin menyatakan sikap bahwa satu, kita tidak akan pernah menerima hasil perhitungan KPU atas Pilpres 2024 sepanjang DPR belum menuntaskan penyelidikan melalui hak angket. Artinya tidak ada pemenang Pilpres sampai angket tentang pemilu curang itu diumumkan. Untuk itu kita ingatkan partai-partai pendukung Amin, terutama itu Nasdem, PKB, PKS, bersama-sama dengan PDIP dan P3 untuk bersatu agar hak angket itu benar-benar terlaksana di DPR sepanjang mereka masih ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, tidak tunduk kepada tekanan rezim Jokowi oligarki nepotis. Kita ingatkan sekali lagi, tidak ada pemenang Pilpres sampai dilaksanakannya angket pemilu curang di DPR. Yang kedua, kami dari Petisi 100 konsisten untuk menyuarakan bahwa karena Joko Widodo telah melakukan pengkhianatan yang sangat nyata kepada konstitusi dan amanat reformasi, maka kami akan terus menyuarakan dan rakyat akan terus menggelorakan, akan terus berkumpul mulai hari ini sampai berhari-hari ke depan agar Joko Widodo segera mundur atau dilengsarkan. Masukkan Jokowi. Yang ketiga, kami mengingatkan agar para pendukung dan tim yang berada di paslon nomor 2 untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak memaksakan untuk mendeklarasikan kemenangan karena pemenang Pilpres belum ada. Kami ingatkan Pak Prabowo untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini. Jangan memaksakan kehendak. Rakyat akan siap turun berhari-hari dan mengepung gedung DPR sepanjang 3 tuntutan tadi dipenuhi. Sekali lagi kami ingatkan, tidak ada pemenang Pilpres sampai penyelidikan pansus pemilu curang itu tuntas dilaksanakan. Partai-partai yang saya sebutkan tadi jangan sampai masuk angin, menerima suap
atau takut kepada tekanan rezim oligarki nepotis yang akan menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk menggagalkan pansus pemilu curang. Karena itu, mari rakyat sekalian. Anda sudah mendengar sendiri kan bagaimana pernyataan dari si Marwan ini, dan silakan sahabat-sahabat berkesimpulan sendiri soal bagaimana situasi para pendukung capres yang kalah ini, ya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalau saya berasumsi sebagaimana video yang saya sampaikan di awal, bahwa memang mereka ini rada-rada sudah stres, sudah di atas rata-rata ya. Kenapa? Karena memang mereka keblinger untuk menjadi pemimpin di negeri ini, menjadi presiden di Indonesia, tetapi fakta realnya bahwa memang hampir di seluruh TPS itu dimenangkan oleh Prabowo. Saya kira situasi ini kita bisa rasakan sendiri masing-masing di wilayah kita masing-masing ya. Di wilayah kita masing-masing di mana memilih di TPS-TPS itu jelas sekali merata bagaimana Pak Prabowo menang. Dan itulah yang terjadi, yang masih tetap hari ini dianggap oleh mereka para paslon yang kalah ini sebagai proses kecurangan katanya. Justru yang curang itu ya sebagaimana yang sudah ditemukan di lapangan, KPU Wonosobo yang mencoba mengarahkan ke salah satu bakal capres yaitu Pak Ganjar Pranowo, dan bahkan sudah jadi tersangka. Ada 286 juta kalau tidak salah uang disita oleh pihak Kapolres untuk mengamankan bersama dengan sebagai barang bukti bersama dengan sang anggota KPU yang mengarahkan pilihan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Jadi fakta-fakta ini kemudian yang harusnya bagi kita semua ini tidak boleh menutup mata. Jadi saya sepakat bahwa hak angket itu dilakukan ya, termasuk ini Pak Ganjar ini harus juga dipanggil, saya kira, untuk mempertanggungjawabkan kenapa bisa sampai ada anggota KPU yang begitu berani mengarahkan para penyelenggara untuk mendukung dirinya. Jadi saya kira jelas sahabat ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi buat kita semua agar kemudian kita ini tidak seuzon sembarang mengklaim hal-hal yang tidak seharusnya kita klaim sebagai satu kebenaran. Karena ingat, semua orang hari ini kalau bicara politik itu pasti berdasarkan perspektif. Karena itulah kenapa kita selalu bicara data-data yang konkret, supaya kita ini tidak dianggap asal bunyi. Bahwa hari ini fakta data yang ada, Prabowo menang ya 58% itu bukan angka yang sedikit, dan memastikan dirinya bahwa dia yang akan dilantik insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.